Kabupaten Purworejo berharap para aparatur sipil negara atau ASN yang ada di Kabupaten Purworejo untuk memakai batik lokal khas Purworejo. Nah, ini saya sekarang sudah berada di pengrajin batik lokal khas Purworejo, yaitu Batik Srikandi Keki. Kita akan melihat-lihat seperti apa proses pembuatan batik Srikandi Keki, Srikandi ini. Namun, sebelum menyaksikan tayangan kami secara lengkap, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Mediasi Channel. Nah, ini para pengrajin batik Srikandi Keki. Ini sedang proses apa nih Mbak namanya Mbak? Mewarnai dasar. Mewarnai Dasar. dasar. Oh iya. Nah, ini ada Mbak Bangun Winarti sedang sibuk juga. Tak gangguin sebentar Mbak. Mbak, izin Mbak kesini sebentar Mbak. Kita ngobrol-ngobrol ya Mbak ya tentang batik Srikandi Keki. Nah, ini sekarang saya sudah bersama Mbak Bangun Winarti bersama teman-teman. Ini semua ini adalah pengrajin batik Srikandi Keki. Ini kita akan ngobrol-ngobrol Mbak Bangun. Jadi ini namanya batik Srikandi Keki. Sudah berapa lama ini Mbak? Sejak tahun 2014, berarti kita jalan 8 tahun ya, 7-8 tahun. 7-8 tahun. Iya. Ini memang Mbak menghimpun para pengrajin-pengrajin batik di sini Mbak ya? Iya. Seperti. Berapa pengrajin nih Mbak yang ada di sini? Kita ada 6 personel. Iya. Gitu. Dan ini spesifik mengerjakan ataupun membatik batik-batik apa lokal khas Purworejo itu aja? Ya, tidak menutup kemungkinan kita juga mengerjakan motif lain, tidak hanya motif Purworejo saja, kita juga melihat konsumennya mau membeli atau memesan motif yang seperti apa. Jadi kita melayani semua kalangan. Oh, jadi memang sekarang ini sedang ada banyak pesanan batik motif khas Purworejo. Iya, betul. Motif Purworejo itu apa Mbak? Motif yang khas itu adalah durian dan manggis. Durian dan manggis. Ya. Ini seperti ini berarti Mbak? Ya, seperti ini. Contohnya motif. Berarti, Mbak? Ini tampilannya dominan ada di buah manggisnya. Durian, maaf. Buah duriannya. Durian. Iya. Ini namanya tadi apa Mbak? Diulang Mbak, proses apa nih sekarang? Sekarang ini ibu-ibu ini memberi latar warna dasar hitam. Melatari, ya, memberi warna dasar. Mbak, kita sambil lihat-lihat ya Mbak ya. Boleh. Proses awal pembuatan batik ini silakan. seperti apa gitu Mbak? Iya, kita sambil jalan ke sana. Mbak, jadi ini sistemnya itu gimana nih Mbak? Usaha batik Srikandi ini gimana Mbak? Kita ini sifatnya KUB, jadi apa bukan kelompok usaha bersama, jadi sifatnya bukan perorangan. Jadi ini adalah kelompok usaha bersama yang anggotanya beranggotakan 6 orang dan itu berasal dari satu desa. Satu desa yaitu Kemiri Kidul, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Betul. Jadi ini di sini sifatnya bukan karyawan Mbak ya? Bukan, kita semua kedudukannya sama. Sama, jadi sama-sama memiliki. Sama-sama pengusaha batik berarti ya? Betul. Ini kalau ini berarti dari awal di sini Mbak? Ya, ini proses awalnya adalah setelah kita. Isi Bu, Mbak. Adalah proses. Mbak Wahidah. Ini proses apa namanya Mbak? Ini ngecap. Ngecap? Iya, ngecap. Kita menggunakan malam panas. Malam panas. Ya. Malam itu apanya Mbak? Malam itu untuk membuat perintang warnanya itu namanya malam Mas. Malam. Ya, itu ada di sebelah sana untuk malam yang belum dipanaskan. Kemudian di sana ada panasnya. Itulah ya, berarti. Ya, capnya itu memberi motif. Oh, gitu. Ini dalam sehari berapa lembar ini untuk dicap seperti ini? Berapa lembar? Untuk motif ini ya kira-kira 13. 13? Ya. Dalam sehari? Iya. 13 lembar Lembar. kain? Ya. Itu standar ya kalau segitu? Ya, itu banyak jumlahnya, sedikit banyak itu tergantung dari motif Mas. Ya, kalau semakin rumit motifnya kita akan semakin lama ya. Ini kalau yang khusus ngecap ini satu orang berarti ya? Kalau di sini kita berdua. Berdua? Ya, kadang saya, kadang buah kita. Oh. Gantian.
Terus kita habis dari pengecapan ini terus Ya, kemana, Mbak? setelah dari pengecapan kita akan di sini untuk pencoletan warna. Ini adalah proses mencolet warna yang dikehendaki. Jadi warna ini ada warna hijau dan warna kuning. Jadi untuk warna hijau dan warna kuning juga tergantung dari kemauan atau pesanan dari konsumen. Jadi bisa di warna apa saja. Ini kebetulan warna kuning dan hijau. Ini pengerjaannya lebih rumit daripada ngecap tadi, mungkinkah? Atau tidak? Sebenarnya lebih susah di proses ngecapnya. Oh, karena harus Iya. gitu ya, nggak boleh. Iya, nggak boleh menceng. Iya. Kalau ini nggak bisa bleber atau apa gitu nggak ya? Kalau Bleber tidaknya itu nanti tergantung di warna latarnya, Mas. Kalau kita nanti warnanya lebih gelap dari warna coletannya, kita tidak ada masalah untuk melebar di coletannya. Tapi kalau nanti latarnya lebih terang, itu yang akan jadi masalah. ini namanya berarti termasuk batik cap atau batik tulis? Batik tulis. Batik cap. Batik cap. Iya. Jadi meskipun ini batik cap, memang peralatan dan sistem pengerjaannya juga masih konvensional gitu? Apa Iya. enggak? Maksudnya? Maksudnya enggak pabrikan yang Oh, seperti bukan, gitu ya? home industry Tetap nggih. home industry ya? Iya. Kita masih tetap manual. Nggih, nggih. Ini habis ini terus dijemur, Pak ya? Haris ini ya harus dikeringkan dulu itu coletannya. Dijemur sini tadi ya? Berapa menit? Sebentar saja kok, sekiranya itu di dalam warnanya sudah bisa kering, kita angkat. Nanti kalau terlalu lama bahaya. Oh gitu. Iya. Nah terus dari sini, Mbak? Dari sini kita akan memberikan warna latar di sana. Ya, tadi harusnya nembusi dulu. Nembusi? Itu di sebelah sana tadi yang saya iya. kerjakan. Ayo kita ke sana. Setelah memberikan warna coletan, kita akan nembusi di sini. Nembusi itu Nembusi, nerusi itu agar seperti ini, Mas. Kita pakai canting. Bisa duduk sambil duduk ya? boleh? Nggak Oh, apa-apa, oke. sambil duduk. Kita mau pakai canting, kebetulan kita pakainya ke canting elektrik saja. Nah, ini pakainya canting elektrik, sama prosesnya seperti kita mau ngecap tadi, kita pakai malam yang sudah diiris kecil-kecil, kita masukkan di sini, sifatnya kan panas. Nanti tinggal di sini lah. Ini warna-warna yang tadi melebar waktu masa pencoletan, itu harus kita terusi, harus kita tutup. Agar waktu kita memberikan warna dasar yang tadi itu tidak masuk di warna coletannya. Seperti ini kan kita ada warna keluar, Mas. Nah, ini harus kita tutup pakai malam begini. Ya, ini juga seperti itu. Kemudian warna malam-malam yang tipis juga seperti ini harus kita tembusi lagi, kita terusi namanya. Begini. Nah ini mungkin agak rumit juga, Mbak ya? Nggak bisa bleber lagi berarti ya? Apanya yang nggak bleber? Ininya, warnanya itu. Warnanya kalau ini sudah tidak, nanti Mas waktu di warna latar sudah nggak bisa, sudah bleber. ya sudah nggak masuk lagi. Nah, setelah ini selesai, satu lembar kain ini harus juga diteliti, jangan sampai nanti waktu kita melakukan warna dasar itu warna hitam itu warnanya masuk. Setelah ini selesai, ini baru ke proses yang seperti ini. Nah, tadi andaikan kita tidak nerusi waktu yang bolong-bolong itu keluar, nanti warna hitamnya akan masuk di sini. Tidak ada contoh karena kita tadi sudah diterusi yang bolong-bolong tadi. Iya. Mbak, namanya batik ini kan proses pembuatan pewarnaan batiknya itu, Mbak. Ya. Kalau bahannya sendiri, Mbak, pertama ukurannya sama nggak ini? Ukurannya berapa kali berapa? Oh, ya. Kalau kita biasa membuat itu ukuran kain 115 kali 2 meter. Tapi biasanya kalau pesennya untuk orang yang agak gemuk, request dengan ukuran yang lebih kita bisa. Kalau ukuran standar kita memakai ukuran yang 115 untuk lebarnya dan panjangnya 2 meter. Iya. Terus jenis bahannya apa nih, Mbak? Jenis bahan kita biasanya pakai dua, yang satu biasanya untuk batik cap kita pakainya yang kain primis, dan untuk batik tulis kita pakainya primisima. Tapi juga tergantung yang order, Mas. Biasanya mereka menginginkan kain yang bagus, kita bisa pakai batik cap dengan kain yang primisima. Kebetulan ini juga
orderan untuk memakai batik kain Primissima. Nggih. Apa namanya, Mbak? Jadi silakan Bu, saya udah mencoba. Takutnya bleber kan nanti di barang reject ya. Iya. Jadi ini yang pesan dari mana aja nih Bu? Ini kami mengerjakan pesanan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Projo. Nggih, ada teman. Oh gitu. Jadi memang ini dinas-dinas saja. Ya, kebanyakan masih dinas-dinas, Mas. Kapasitas produksi dalam sehari bisa menghasilkan berapa lembar? Kalau batik cap kita satu hari sekitaran 10 lembar. 10 lembar. Ya. Kalau batik tulis itu satu kain bisa 1 minggu. Karena prosesnya kan lebih lama kalau batik tulis. Kalau ini Satu batik hari pakai 10 satu hari 10 rata-rata kain. 10 kain. Iya, iya. Iya. Nah, ini setelah ini prosesnya ini masih dijemur lagi? Ya, masih Seperti itu ya, dijemur. dijemur ya? Itu sudah proses penguncian, Mas. Oh, proses Ya. penguncian. Jadi kalau sudah seperti ini kita jemur sebentar supaya kainnya kering. Setelah itu kita melakukan penguncian warna dengan menggunakan water glass. Kebetulan kita untuk pewarnaannya kita menggunakan warna remasol. Jadi pengunciannya kita menggunakan water glass. Gitu. Mbak, jadi kan ini para pengrajin ini kan ya tentu ya namanya ini kan UKM ya Mbak, UMKM. Ya, UMKM. Jadi kan ada pertama mungkin dari sisi pelatihan mungkin pernah juga lah dilakukan Ya. pelatihan. Nggih. Terus ya mungkin biasa yang namanya usaha itu kan kendalanya misalnya pembiayaan, Ya. akses pemasaran misalnya. Itu Ya. seperti apa Mbak? Iya. Untuk permodalan kita karena sifatnya KUB, jadi dulu awalnya kita sama-sama, Mas. Jadi saya membicarakan pahitnya dulu, nggih. Dulu waktu pertama kita memang benar-benar bukan nol lagi, tapi minus karena waktu mau ada pesanan kita sama sekali nggak ada modal. Jadi dulu kita pertamanya itu pasokan. Dari sekian orang kita pasokan, terkumpul modal, terus kita baru mengerjakan pesanan tersebut. Pasokan itu patungan. Ya, patungan. Modal patungan. Ya, betul, ya. betul. Setelah itu sudah selesai untuk pesanan yang pertama, kita terkumpul modal, sudah mengembalikan waktu modal pertama itu, sudah terkumpul modal, alhamdulillah ada pesanan lagi. Kita bingung lagi karena pesanannya itu lebih dari yang pertama. Jadi modal itu kita cari lagi dengan modal pasokan tidak mampu, kebetulan ada orang yang bersedia untuk meminjamkan modal meskipun itu tidak berbunga, jadi sekedar meminjamkan untuk mengerjakan beberapa pesanan. Itu. Nah, Ya. akses pemasaran, penjualannya gimana Ya. Mbak? Namanya usaha kan pengennya ini sekarang misalnya sehari 10, kalau bisa Ya. gimana sehari 20 atau 50 lembar misalnya kan gitu. Tapi ada yang beli juga gitu. Gimana Mbak? Kalau untuk pemasaran kita masih kebanyakan masih dari mulut ke mulut. Nggih. Selain itu juga ada beberapa sih kita memasang, ada Facebook, ada Instagram, ada story WA seperti itu. Oke, kalau boleh cerita Mbak, keunggulan, kelebihan batik Sri Kandi Keki ini apa nih Mbak? Kalau keunggulannya saya cenderung di kebersamaannya dari kelompok kami, iya, karena jujur saja kami alhamdulillah selama 7 tahun masih tetap bisa eksis bersama, meskipun di setiap harinya tentunya karena usaha bersama banyak kendala yang dihadapi, tapi kita tetap kompak untuk tetap bisa bersama mengerjakannya Gitu. seperti itu. Yang jelas pengen nggak misalnya ya produksinya, kapasitas produksinya lebih besar lagi, terus bisa dijual juga, jangan Purworejo aja, di luar Purworejo juga misalnya. Ya, tentunya itu suatu cita-cita Mas untuk ya. Jadi memang kita kepingin juga untuk marketing kita sudah lebih digenjot, karena memang jujur selama ini kita marketingnya masih hanya sebatas personel kami. Jadi kita belum bisa mencari marketing di luar kami karena terkendala juga kita juga harus memberi fee kepada mereka. Nah, oke. Tadi Mbak apa bahannya jenis apa namanya Mbak?
kain katun prima dan kain katun primisima. Dijual dengan harga berapa per lembar itu? Kalau kita batik tulisnya kita menggunakan kain primisima itu kisaran 200 sampai 500. Nanti harga itu tergantung dengan motifnya. Kalau batik cap dengan kain prima kita jual dengan harga 120 sampai 150. Untuk apa namanya? Pemesanan langsung ke Mbak berarti ya? Ya, langsung ke kami. Ini Mbak kasih tahu ke pemirsa. Jadi Oh, alamatnya ya. untuk nyari Mbak kemana nih Mbak? Ya. Silakan. Nggih. Untuk pemesanan bisa melewati untuk batik Sri Kandi Keki bisa lewat nomor HP 0825 75 377 085 25 777 3377 yang beralamatkan di Dukuh Kerajaan RT 0203 Desa Kemiri Kidul, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Mbak, ini termasuk yang udah jadi atau gimana? Ya, ini yang sudah jadi. Udah ready for sale? Sudah siap. Dijual. Ya, dijual. Ini untuk batik jenis batik capnya, kemudian sebelah sana untuk batik tulisnya. Yang ini berapa, yang itu berapa? Ini sama nggak? Satu baris ini sama nggak? Ini lain, ini karena kainnya yang lain. Oh. Ini beda karena jenis kainnya yang beda. Oke, contoh berapa Iya. ini Mbak? Ini 150. 150. Iya, ini juga 150. Yang kalau ini 140 karena kita pakainya kain yang prima. Kalau yang tulis? Untuk batik tulis, ini tadi saya bilang harga tergantung motif ya. Kalau yang seperti ini kita jual 250 karena motifnya sederhana. Tapi untuk seperti ini kita jual 400 karena motifnya penuh. Kalau ini 500 karena lebih penuh lagi. Iya. Mbak, kita kembali ke sini Mbak. Nggih. Mbak, sini. Nggih. Jadi ini Mbak, termasuk masyarakat ini kan tidak semua praktisi pembatik gitu ya. Iya. Termasuk saya juga nggak tahu istilah tentang batik gitu. Nggih. Mbak bisa sebutkan, ini juga kepo masyarakat pemirsa kita ini kepo juga, apa aja istilah-istilah batik, kan unik-unik istilahnya Mbak. Oh, Mbak iya. mulai dari awal sampai finishing apa aja istilahnya Mbak? Oh ya. Kalau yang lebih ke ini malam. Oke. Ya, malam itu khusus nggih. Kalau malam itu memang identik dengan batik. Kemudian yang kedua adalah canting. Canting seperti tadi Malam untuk itu yang nerusi. tadi buat ngecap. Itu yang buat ngecap itu namanya canting stempel. Stempel. Ya, canting cap. Kalau yang untuk nerusi itu seperti tadi itu hanya istilahnya canting saja. Canting. Terus Iya. apa lagi? Terus ada nanti untuk warnanya kita pakai remasol, ada waterglass untuk penguncinya. Tuh. Kemudian kain ya, kain prima dan primisima. Kemudian untuk prosesnya itu yang pertama tadi ngecap, nggih, ngecap yang di sana. Yang kedua kita nyolet. Nyolet itu memberi warna pada bagian gambar. Kemudian yang ketiga nerusi, tadi pakai canting biasa. Kemudian setelah itu ini ngelatari atau memberi warna dasar. Kemudian yang selanjutnya adalah mengunci. Penguncian dengan waterglass itu dengan tujuan untuk mengunci warna pada saat agar pada saat pencucian itu warnanya tidak luntur. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah penglorotan atau menghilangkan malam yang ada di kain supaya bersih, nanti menghasilkan seperti ini. Terima kasih sekali nih Ye, Mbak, kita udah sami-sami. diajak muter-muter, kita udah diajak melihat bagaimana proses pembuatan batik dari awal sampai finishing ini Mbak. Ya, Mudah-mudahan sama. Usaha daripada para pengrajin batik ini sukses, maju Amin, terus. Batik amin, Purworejo itu makin amin. keren, makin dikenal gitu Ya, lah. amin, Mudah-mudahan terima masyarakat kasih. luar Purworejo juga mencintai Iya. batik khas lokal Purworejo. Amin, terima kasih. Sampai bertemu dan tetap menyaksikan tayangan kami di Mediasi Channel.